Alhamdulillahil qawi sultanah al-wadihi burhanu al-mabasuti fil wujudi karamuhu wa ahsanah. Ta'ala majduhu wa azzuma sya'nuh, khalaqal khaliqu li hikmah wa ta'alaiha ilmah wa basata lahum min qaidil minnati ma jarat bihi fil aqdaril qismah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, di siang hari ini yang penuh dengan berkah, dengan udara yang sejuk, kita mendapatkan kesempatan, kita mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melangkahkan kaki kita, niat serta tujuan kita hadir ke dalam masjid yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka ta'abbudillah, beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Insyaallah mudah-mudahan niat serta langkah kita hadir kemari mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan hari ini pula khatib berwasiat, khatib berpesan, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memupuk ketakwaan kita di hadapan Sang Pencipta alam semesta ini. Takwa dalam arti imtisalul awamirah wajtinabun nawahih, yaitu takwa dalam arti menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang telah dilarang oleh Allah. Maka dari itulah jamaah sekalian, janganlah pesan ini hanya dijadikan sebagai, yaitu acap kali hanya mendengar dalam setiap khutbah. Namun jadikanlah kata takwa ini, yaitu dengan menancapkan di dalam diri hati nurani kita,
Tujuannya adalah karena takwa adalah modal buat di akhirat nanti, di mana di akhirat nanti adalah yang kita inginkan, yang kita dambakan adalah tempat kesejahteraan, kebahagiaan, kebaikan, yaitu alam surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan takwa insyaallah kita semua akan meraih yaitu kebaikan di dunia ini maupun nanti kebaikan di akhirat kelak. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Tentunya kita pasti sudah mengetahui dan menyadari segala cobaan, segala ujian adalah sebagai tantangan hidup yang kita jalani saat ini. Cobaan dan ujian serta tantangan tentunya ada kadarnya. Ada yang diberi ujian dan cobaan dengan ringan. Ada yang diberi ujian dan cobaan dengan berat. Tentu semuanya itu berbeda-beda. Ujian dan cobaan adalah bentuk teguran kepada kita yang mungkin kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menggampangkan segala perintah Allah. Kita menggampangkan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita semua. Ada pula cara Allah memberikan ujian dan cobaan, yaitu untuk mengangkat derajat seseorang di sisinya. Jika ujian dan cobaan tersebut dapat dijalaninya dengan kesabaran, dapat dijalaninya dengan tabah dalam menghadapinya, insya Allah ujian tersebut sebagai kenaikan tingkat derajat kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jika kita mau menyadari dengan penuh kerendahan hati kita, sejatinya lebih banyak nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita semua daripada ujian dan cobaan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Di antaranya adalah nikmat napas, ruh yang ditempatkan di dalam diri kita. Kemudian kita bisa menjalankan aktivitas kita. Allah memberikan ruhnya di dalam diri kita dalam rangka agar kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang lainnya adalah ketika kita dilahirkan ke dunia ini, kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat nafs dan nikmat keimanan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua itu tidak dapat digantikan dengan materi yang banyak. Walaupun secara praktiknya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan untuk menghadapi ujian dan cobaan, maka disinilah peran yang sangat kita kuatkan, yaitu peran keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ujian dan cobaan tersebut dapat kita jalani dengan sebaik-baiknya. Masyarul muslimin rahimakumullah, banyak sekali iktibar, contoh-contoh yang sudah banyak kita saksikan, baik di berita-berita media televisi maupun di berita-berita media sosial yang menggambarkan bagaimana seseorang tidak kuat, seseorang tidak kuasa menahan beban hidupnya, seseorang tidak kuat menahan ujian, seseorang tidak kuat menahan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian na'udzubillah min zalik, mereka yang tidak mampu mengakhiri hidupnya dengan tragis
ada yang bunuh diri, ada yang gantung diri, dan lain-lain sebagainya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, begitu pula saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, yaitu gempa bumi di Cianjur sekarang ini. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, menerima segala ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita di tempat yang aman ini, insya Allah mudah-mudahan iman dan ketakwaan kita jalankan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam hadis qudsinya yang berbunyi, "Man lam yashkur ala na'ma'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yarda bi qada'i bal yatakhidh rabban siwa'i." Yang artinya, siapa tidak bersyukur atas nikmat-nikmat pemberianku, tidak bersabar atas ujianku, tidak ridha terhadap kepastian qadaku, maka carilah Tuhan selain aku. Allah memperingatkan kepada kita semua di dalam hadis qudsinya ini. Apapun yang sedang kita tanamkan di dalam diri kita, apapun semuanya tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kita, keadaan kita, kehidupan kita, semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Lauhil Mahfuz. Sadar atau kita tidak sadarnya, di dalam kehidupan kita telah dikodokkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah alam yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita bisa berbuat sekehendak hati kita, namun ketentuan Allah lah yang telah menentukan. Allah sebagai pemilik alam ini, Allah yang telah menciptakan alam ini. Apapun kondisi keadaannya, jadikanlah diri kita bersyukur, bersabar, dan ridha di dalam menjalankan kehidupan ini. Ridha bagaimanapun adalah garis takdir yang selalu kita jalankan, akan menjadikan kita lebih nyaman dalam mengarungi hidup ini. Karena apapun segi persoalan, apapun segi permasalahan, apapun segi ujian dan cobaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadikan suatu beban di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita laksanakan, jika kita bersyukur, bersabar, ridha dalam menjalankan hidup ini, adalah kehidupan yang ringan, mudah, dan dapat dijalankannya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memperingatkan kita di dalam sebuah firman-Nya yang di dalam surat At-Taghabun ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah juga memperingatkan kita di dalam sebuah firman-Nya ini. Maka dari itulah jamaah sekalian,
Mari kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan iman kita, buka hati nurani kita. Segala hidup yang kita jalani ini tidak lepas daripada ujian dan musibah. Maka dari itulah banyaknya musibah-musibah yang sekarang terjadi seperti ini adalah bahan introspeksi kita. Sadar atau tidak sadarnya, semuanya akan kembali kepada Allah. Apapun yang kita miliki akan kembali kepada Allah. Diri yang telah diberikan oleh Allah juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kembalinya kita, mari dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah syukur, sabar dan ridho sebagai kehidupan kita, sehingga kita dapat menjalankan segala aktivitas kita di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua ketetapan yang baik buat kita semua. Semoga kita selalu berlatih diri menjadi orang yang tabah dan sabar atas cobaan, sekaligus mampu bersyukur, menikmati segala nikmat-nikmat yang telah tercurahkan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alhamdulillah al-waqiyati junnatuh al-baqiyati hujjatuh. Ahmaduhu kama yajibu wa yanbaghi wa a'udhu alaihi fima altamisu wa abtaghi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah. Innallaha amara bi amri bada'a fihi bi nafsi wasanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi. Faqala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad. Allahumma salli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana a'immatana wa ummatana wa man wallaitahu minal muslimina syai'an min umurina wajma' bainana wa bainahum birahmatika fil jannat innaka waliyul hasanat. Allahumma ajil li isra'il muslimin farajan ajilan
وسهل لهم من لدنك خلاصا شاملا ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة